Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal kebaikan, ya, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini sebagai modal kita, ibadah kita di dalam dunia, ya. Baik, malam hari ini kita perdana masuk di kitab yang ketiga, ya, kajian malam Kamis, gitu ya, malam Kamis. Yang sebelumnya kita belajar tentang fikih, ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang aqidatul awam, ya. Akidah itu akhlak, ya. Akidah itu akidah, ya. Akidah keyakinan, awam itu anak kecil, gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita mulai pada nazam pertama di kitab Aqidatul Awam yang bunyinya begini nih. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani, ya. Artinya begini, aku memulai dengan nama Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan tanpa henti, ya. Ada enggak zat lain yang bisa begitu, gitu kan? Pertanyaannya tidak ada, ya. Karena apa? Abda'u bismillahi warrahmani, aku memulai dengan nama Allah, zat yang maha pengasih. Ingat, di lafal bismillahirrahmanirrahim itu artinya kan gini, ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Allah, ya. Yang punya zat pengasih, yang maha pengasih adalah Allah, yang maha penyayang juga Allah. Maka kalau orang hidup mengamalkan bismillah, insya Allah tidak pernah berantem sama saudara, ya. Ya, kalau mengamalkan bismillah, ya, bismillah itu, bismillah diamalin, ya, insya Allah nggak pernah ribut nih sama adik kakak, gitu kan. Kenapa? Karena di situ ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, maha pengasih lagi maha penyayang, saling mengasihi dan saling menyayangi, ya. Kalau kita mengamalkan lafal bismillah, maka insya Allah, ya, tidak pernah berantem, ya, berantem. Maka bismillah itu adalah yang hebat banget, gitu ya. Ada ulama yang mengatakan begini nih. Kalau bismillah itu dibaca sebanyak 876, gitu ya, lalu kemudian ditiupkan di air minum, insya Allah anak itu cerdas, gitu ya, gampang mikirnya, ya. Tapi bertahap, harus didoain terus, gitu ya, harus doain terus. Jadi jangan cuma hari ini saja, jangan cuma sekali, tapi berkali-kali, gitu ya. Kemudian Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, kemudian yang senantiasa memberikan kenikmatan tanpa henti. Nikmatnya Allah berikan nikmat, nikmatnya luar biasa,
Ya, Allah berikan nikmat kepada kita itu sangat luar biasa. Kita pikir satu saja dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, contohnya lidah. Lidah itu sampai ada kitab yang namanya Afatul Lisan, ya, namanya Afatul Lisan, bahayanya lisan. Nih mulut nih, Allah berikan nikmat lidah, direndam tiap hari nggak busuk-busuk, ya nggak? Kan direndam tiap hari kan? Lidah kita direndam tiap hari nggak busuk-busuk. Coba kalau bukan lidah pasti udah busuk. Singkong misalnya direndam 3 hari aja, baunya nggak enak. Maka nikmat Allah yang diberikan ke kita berupa lidah itu kalau nggak disikat, kalau giginya nggak disikat, maka mulutnya bau jadinya, ya nggak? Ya, maka para jin sikat gigi ini nikmat nih. Coba bayangin nih, satu saja nikmat nih, Allah berikan lidah direndam tiap hari nggak busuk-busuk. Ini bagian daripada nikmat yang sangat luar biasa. Coba bayangin, lidah yang kita punya sariawan aja dah dikit, sariawan dikit aja. Wah, ini udah ngeluhnya luar biasa. Maka apa? Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada sehat, ya, ada panjang umur, itu nikmat. Tapi kata ulama, ya mana ini yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah yang berikan? Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ya, dari semua nikmat yang Allah berikan, yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kok iman dan Islam? Iya, karena apa? Tanpa Islam kalian nggak bakalan kumpul di sini. Tanpa iman kalian juga tidak bakalan kumpul di sini. Untuk apa? Untuk belajar. Ya. Jadi nggak mungkin kalau yang nggak iman kumpul ngaji, nggak mungkin. Atau dengan nggak Islam, ya nggak mungkin juga. Maka nikmat iman dan nikmat Islam adalah menduduki posisi paling tinggi dari nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka apa? Nikmatnya orang iman ya begini, ya, ada ngaji gitu ya, ada sholat, ada puasa, itu nikmat, ya. Karena apa? Orang Islam itu kalau ngaji, kalau sudah ngaji itu udah luar biasa nikmatnya, ya. Karena apa? Dengan ngaji itu Allah akan angkat derajat kita. Dengan ngaji pula insya Allah Allah akan tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Di akhir nazam ini tanpa henti Allah tidak akan berhenti untuk memberikan nikmat kepada kita. Ya, coba bayangin, diberhentiin aja nih napas yang Allah berikan kepada kita, berhentiin 5 menit. Kira-kira gelagapan nggak? Berhenti ini, set gitu, diberhentiin aja gitu sebentar. Orang namanya apa namanya? Kalau lagi tidur itu suka mimpi ya, itu aja udah nggak enak banget, tindian apa gitu ya. Itu nggak enak banget, apalagi sampai diberhentiin sebentar aja, diberhentiin sebentar, wah luar biasa. Maka apa? Ini nikmat Allah berikan tanpa henti. Dari kapan? Dari kamu lahir sampai nanti kamu meninggal. Itu nikmat Allah selalu ngalir. Seandainya kau jadikan lautan sebagai tinta, ya kan? Seandainya juga pepohonan kau jadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah atau ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan cukup untuk mencatatnya. Maka ini bagian yang ada di dalam tubuh kita, bagian daripada nikmat yang Allah berikan. Ya, coba kurangi satu aja. Boleh nggak diminta jarinya satu aja? Oh, nggak usah jari, kukunya aja, kukunya diminta. Boleh nggak? Kukunya diminta satu, boleh nggak? Ya nggak boleh. Itu nikmat. Maka apa? Dirawat. Ya, dirawat, disyukuri, dinikmati. Jadi jangan sampai nih karena sudah Allah berikan kukunya sampai kotor nggak dirawat gitu ya. Apalagi kena najis gitu, jangan ya. Kemudian falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tetap tanpa perubahan. Ya. Oke, Allah itu maha tetap, ya. Allah itu maha awal, maha akhir. Ya. Jadi Allah itu paling pertama dan juga paling akhir nanti. Ya, semua ketika manusia dan makhluk Allah ini mati semua, ya, bahkan ketika itu hari kiamat sudah datang, semua sudah dicabut nyawanya, tinggal 2 malaikat.
menghadap ke Allah, ya Allah, apalagi yang harus saya lakukan? Kata Allah, cabut nyawa depanmu. Itu perintah kepada malaikat maut. Dicabut nyawanya. Wow, jerit-jerit dia kesakitan. Lalu kemudian begitu dicabut nyawanya, selesai. Lalu malaikat maut ngadu lagi sama Allah, ya Allah, siapa lagi? Terus ngapain lagi saya ini? Ya, itu tinggal Allah dan malaikat maut doang tuh berdua. Allah sama malaikat maut. Lalu kemudian bertanya lagi malaikat kepada Allah, ya Allah, apalagi yang saya lakukan? Cabut nyawamu sendiri. Coba, dicabut nyawanya sendiri, malaikat maut teriak kesakitan. Ya, maka apa? Kok malaikat mati? Iya, karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang termasuk malaikat juga mati. Cuman manusia itu paling sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Bedanya dengan binatang, binatang itu dikasih otak, nggak dikasih akal. Ya, kalau malaikat dikasih apa? Dikasih akal, dikasih akal, ya. Bedanya begitu. Kalau manusia nih, manusia paling sempurna apa? Dikasih akal, dikasih otak, dikasih nafsu, gitu ya. Akalnya ada, nafsunya ada. Kalau malaikat enggak, akalnya ada tapi nafsunya enggak ada. Itu malaikat, ya. Kalau binatang, akalnya enggak ada, nafsunya ada, ya. Itu bedanya. Maka apa? Beda banget manusia itu. Pantes kalau sampai sekarang kita lihat, karena cuman ada nafsu doang binatang, maka apa? Dari dulu sampai sekarang yang namanya kambing nggak pernah minta kasur buat tidur, ya enggak? Ada kambing gatel gitu, teriak-teriak sama majikannya gitu, apa namanya, saya minta spring bed gitu ya. Ada? Ya nggak ada. Karena apa? Nggak ada akalnya tuh nggak ada. Ya, akalnya nggak ada, hanya ada nafsu di situ. Ya, terus nggak ada juga binatang kayak manusia. Manusia itu kan berkembang ya. Zamannya Nabi Adam sampai dengan sekarang perubahannya udah luar biasa. Karena apa? Ini karena nikmat Allah. Berubah, akalnya berubah, ya, akalnya berubah dan berkembang. Sehingga apa? Sampai sekarang, dulu rumah itu nggak ditembok, mungkin pakai bambu, pakai kayu gitu ya. Lalu kemudian berubah, lantainya nggak di keramik, pakai tegel. Lama-lama berkembang akalnya sehingga apa? Sekarang pakai keramik. Sekarang nggak terima pakai keramik, pakai marmer. Berkembang terus. Ya, ada manusia belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ada akalnya. Tapi binatang, dari dulu zaman azali diciptakannya binatang sampai sekarang, yang namanya kambing ya bunyinya meh gitu ya. Sampai sekarang. Ya, kucing, ya, kucing dari dulu sampai sekarang ya meong gitu kan. Kenapa? Ya karena memang dia hanya ada nafsunya saja, tapi akalnya nggak berkembang. Otaknya mah ada, tapi nggak ada akalnya. Sehingga apa? Tidak pernah ada yang namanya kucing atau kambing belajar bahasa Inggris. Ya, ntar kalau belajar bahasa Inggris ya jadi minta dibukain pintu ya, pakai bahasa Inggris gitu ya. Maka apa? Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Bukan hanya nikmat, tapi anugerah. Ini manusia yang paling sempurna. Maka apa? Kita harus bersyukur, memuji kepada zat Allah. Jangan lupa, minimal ya, minimal paling enggak ketika kita berdoa itu menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Disebut nama Allah. Ya, kalau pengen minta ilmu ya kamu sebut nama Allah yang Maha Tahu, yang Maha Alim misalnya. Ya Alim, hamba masih bodoh ini ya Allah. Saya kepengen pintar ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat. Mudahkanlah saya dalam belajar ya Allah. Itu minta sama Allah. Maka apa? Agungkan nama Allah. Ya, Allah Maha Akhir, ya. Allah Maha Awal, Maha Akhir, yang Maha Tetap tanpa perubahan. Ingat, kalau Allah sudah berjanji, tidak pernah diingkari. Beda dengan makhluknya. Manusia janji pagi, sore mungkin sudah berganti. Ya, pagi janji nih, sore udah ingkar. Ya, itu manusia. Namanya juga manusia. Janji hari ini, besok mungkin udah lupa. Ya,
Tapi Allah janji dari zaman dulu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ingat, amal perbuatan kita nih walaupun sebiji darah, Allah akan balas. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Allah balas semuanya, jangan khawatir. Maka apa? Perbuatan baik yang kita lakukan, baik sedikit maupun banyak, Allah pasti akan balas. Ya, akan Allah balas. Jangan khawatir hilang. Tapi kalau di hadapan manusia ya pasti hilang. Ya. Hari ini ada seneng, besok ada benci, itu manusia, sifatnya manusia. Hari ini seneng banget, temenannya sama dia terus gitu kan. Besok benci, besok udah nggak sama dia. Tapi Allah enggak, ya Allah enggak, ya. Tapi apa dasarnya? Yang harus kita lakukan adalah ingat di beberapa ayat, siapa yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Maka apa? Insya Allah, ya. Maka apa? Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan berubah sedikit pun tentang apa yang telah Allah janjikan kepada umatnya, gitu ya, kepada manusia. Maka apa? Pasti akan datang, pasti akan ada yang sudah dijanjikan kepada Allah. Ingat, Allah janji juga, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa orang yang punya ilmu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu janjinya Allah. Maka apa? Semakin kamu pintar, semakin kita pintar, maka apa? Derajatnya akan semakin tinggi, ya, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ingat ya. Ini nazam aqidatul awam sebagai pembuka, ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahammuli. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jadi besok kita akan belajar lagi, ya. Seperti biasa setiap malam setelah baca Al-Quran kita lanjut dengan belajar ya, belajar tentang akidah, belajar tentang fikih, ya, belajar tentang tajwid, ya, secara bertahap, sedikit-sedikit. Syukur di rumah kamu bisa baca-baca lagi, ya, biar makin pintar, ya, sehingga apa? Nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.